Ini si dokter ini nih nafsu banget ya, Bo. Di komen-komennya sampai dibales-balesin loh sama dia. Tuh lihat. Dia kan ini nulis nih ya, dokter detektif, saya bangga dan salut dengan keberadaan Doktif. Love se-Indonesia Raya, Doktif kebanggaanku. Dijawab bangga kok dengan oknum yang lakukan upaya pemerasan. Kok bisa sih si dokter ini nulis bilang ada oknum pemerasan? Emang udah ada bukti pemerasannya? Buktinya aja kagak ada lu. Ini mama juga aneh juga nih si ibu-ibu ini ya. Ngeyel banget. Harus ini ya Bu ya, harus bener sesuai dengan skenario awal ya Bu. Tapi ya Bu Dokter, Bu Janet Stanza, oknum pemerasan kan Ibu bilang. Tapi maaf banget nih Bu, ternyata masih P19, P18, P19 Bu. Oknum pemerasan. Untuk kalau yang Ibu maksud oknum itu adalah si NM, sorry Bu, belum P21, nggak ada, dibalikin berkas. Terus kalau misalnya yang Ibu maksud itu adalah musuh yang sekarang Ibu lagi serang-serang terus ya, alias Doktif, apalagi beliau sangat-sangat tidak ada bukti apapun, setitik debu pun nggak ada bukti. Jadi Ibu Janet Stanza nggak usah ngeyel Bu, jangan ngeyel bener deh Bu, malu. Kita kan juga sama-sama ngeliat nih pergerakannya. Nah Ibu keluar-keluar begini, oknum ngeyel ngomong pemerasan. Ini sekarang perkembangan kasusnya udah bukan ke pemerasan Bu, ya. Nggak bisa lagi pakai skenario lama ya Bu ya. Tuh skenario udah terlalu usang, jadul. Ya karena memang bukti pemerasan itu harus ada unsur-unsur pemerasannya apa, buktinya apa, kayak gitu. Nggak bisa. Kita kan mantau nih masyarakat, kita ngeliat kayak apa sih yang namanya pemerasan tuh kayak apa sih. Bisa dikategorikan tidak dengan pemerasan. Lah kalau satu circle-nya ngotot-ngotot bilang pemerasan, itu kan bisa dibilang berarti ada satu komando untuk mengatakan itu pemerasan. Hanya dicari, diminta untuk membuktikan bahwa itu pemerasan tuh nggak ada, apalagi untuk Doktif tidak ada sama sekali, nggak ada sama sekali. Coba bisa buktikan Doktif memeras itu. Coba aja bisa buktikan Doktif memeras. Dari mananya memeras? Makanya nih si dokter ini aneh banget nih. Kaget gue ternyata bener-bener ngomong kenceng banget ya dia ya. Aneh banget, ajaib. Nih katanya si dokter Janet ya, si dokter Janet Stanza nih ngomong gini. Itu kan cerita ala-ala dokter detektif dan kawan-kawannya. Padahal saya lihat kok WA-nya siapa yang WA manggil suami dari dokter Reza datang. Terus katanya Doktif, oh yang bilang Doktif mbak-mbak. Kalau itu fakta, kok DRZ gak laporin Doktif? Oh kamu gak akan bisa terbukti ya, sama seperti tuduhan pemerasan itu. Bilangin ya Bu ke DRZ jangan tantrum atuh kalau setelah dia setuju mau ngasih duit. Tuh alah, Doktifnya nggak mau terima. Itu yang terjadi sebenarnya. Doktif mancing, pengen tahu ini ya si dokter Janet Stanza. Makanya Bu, nih mana buktinya katanya. Makanya Bu banyakin kuotanya biar tahu, padahal jelas-jelas di preskon aja udah ditunjukkan. Aduh, sumpah. Kata dia, kamu tenang-tenang aja, tunggu panggilan jadi saksi di pengadilan nanti ya. Terus katanya ada orang nih, kataannya orang nih ke dokter Janet, Dok punten banget jangan percaya banget sama pengacara DRG, suka salah ngasih info soalnya takut Doknet malah dibully nanti menyebarkan berita yang salah. Dok punten banget jangan percaya banget sama pengacara DRG, suka salah ngasih info soalnya takut
Doknet malah dibully nanti menyebarkan berita yang salah. Iya. Nggak cuma dibully ya, kamu bisa dilaporin dok. Dokter Janet, kalau dokter salah-salah ngomong, apalagi ini kasus udah sampai naik meluas ke seantero raya Indonesia Raya, saya. Kamu salah ngomong, kamu nggak update, kamu kudet, kamu cuman fokus dengan lingkungan skupnya kamu sendiri. Jadi kamu nggak ambil dua sisi, nggak lihat dua sisi. Ini kan perkembangan kan, ada sisi kiri, sisi kanan. Ada skupnya, circle-nya kamu, yang kamu bela, yang skenario-nya bilang pemerasan. Ada di circle yang lain yang menyatakan bahwa tidak ada pemerasan. Jadi sebagai dokter, harusnya Bu Janet ini lebih update lagi Bu. Kalau enggak, bukan cuman malu. Tadi kan dibilang ntar dibulai lah, apa dibulai. Enggak cuman dibulai-bulai. Ibu bisa kena lapor. Ya dong. Pastinya. Karena sudah membuat suatu statement yang bisa mencemarkan nama baik seseorang. Orang nggak pernah meres dibilang meres. Hati-hati Bu. Hati-hati Bu ya. Harus sangat berhati-hati. Heran juga gue. Lihat deh. Ini ya, maaf ya Bu Janet, saya buka di komen kolom Anda ya. Ini kan video Anda yang terbaru, baru 13 jam yang lalu ya, 13 jam yang lalu. Baca ini kan jadul banget ya. Emang terbuktikah pemerasan itu? Kalau nggak ada bukti, masa sahabatnya di penjara sih? Kok masih meragukan polisi? ini tuh udah jadul banget. Kamu nggak mikir itu ada kejaksaan udah bikin statement dan sudah dikembalikan 2 kali? Iya sih, si dokter Janet ini malah bilang begitu. Kalau bisa kita yang pertama membuat desain seperti itu. Jadi ketika dia pakai, ada orang lain nanti yang niru, oh yang original yang aku nih, gitu ya kan. Jadi makanya aku sebisa mungkin berusaha seotentik mungkin ngedesain terus walaupun alhamdulillah ada yang mengcopy, itu berarti desain aku berhasil. Kadang bertanya-tanya nih, kenapa yang ini kagak di copy ya? Apa jelek nih ya? Karena salah satu indikator desain berhasil berarti di copy tuh. Nah itu berarti berhasil desainnya. Agak walaupun masih di copy kayak sedih juga, tapi oh berarti bagus nih baju gitu kan.